Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimbinudin Fajar Putra. Saya mahasiswa dari Institut IDA Adabi di jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saya membuat video ini berdasarkan tugas mata kuliah PPKN dan dosen pengampu Ibu Dia Pertiwi Setiawati, SPD MM. Langsung saja, NKRI dan otonomi daerah, hak dan kewajiban warga negara. Negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan. Artinya negara Indonesia tidak terpecah-pecah menjadi negara-negara bagian yang terpisah. Dalam sistem NKRI, negara Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing namun tetap berada di bawah pemerintah pusat yang terpusat di Jakarta. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah, mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat lokal tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, urgensitas negara Republik Indonesia sangat penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Poin 1, persatuan dan keberagaman. Poin 2, mencegah perpecahan. Poin 3, keamanan dan stabilitas. Poin 4, menjadi kedaulatan. Poin 5, pembangunan merata. Dan poin terakhir, kebanggaan nasional. Berikut mengenai masalah otonomi daerah. Poin 1, ketimpangan pembangunan. Selanjutnya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Berikutnya, keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, tumpang tindih kebijakan, keterbatasan infrastruktur, penyalahgunaan otonomi oleh kelompok tertentu, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun otonomi daerah bertujuan meningkatkan pemerintah lokal, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan tujuan otonomi dapat tercapai dengan baik. Masalah separatisme terhadap NKRI. 1. Ancaman terhadap keutuhan negara. 2. Konflik sosial dan politik. 3. Kehilangan sumber daya alam. 4. Pelemahan identitas nasional. Dan 5. Gangguan terhadap pembangunan. Selanjutnya tanggapan pemerintah. Separatisme merupakan tantangan serius bagi negara Republik Indonesia yang memerlukan penyelesaian yang adil dan menyeluruh untuk menjaga keutuhan negara dan stabilitas sosial. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara mencakup kebebasan, kesejahteraan, keadilan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pemerintah yang dilindungi oleh negara. Sementara itu, kewajiban warga negara meliputi membayar pajak, mematuhi hukum, membela negara, menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta berperan aktif dalam pembangunan dan menghormati keberagaman. Pemenuhan hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mengenai hak dan kewajiban warga negara pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. 1. Pembatasan hak warga negara. 2. Penekanan pada kewajiban mendukung negara. 3. Sentralisasi dan otoritarianisme pada masa Orde Baru, meskipun hak-hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi tetap ada dalam teori. Pelaksanaannya
sangat dibatasi oleh kebijakan kebijakan pemerintah yang otoriter dan sentralistik. Kewajiban warga negara difokuskan pada mendukung stabilitas negara, menjalankan peran dalam pembangunan ekonomi, serta mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Kebebasan individu sangat terkontrol, dan setiap perbedaan pendapat yang dianggap membahayakan stabilitas negara dapat dihadapi dengan tindakan represif. represif. Selanjutnya, sejarah bela negara dan nasionalisme. Satu, bela negara di Indonesia berawal dari perjuangan melawan penjajah dengan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Seiring waktu, bela negara berkembang menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keutuhan negara, baik melalui kontribusi di bidang militer maupun non-militer. Dua, nasionalisme Indonesia lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan dan perkembangan dalam bentuk perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi tonggak utama dalam membangun identitas nasional negara yang bersatu. Setelah kemerdekaan, nasionalisme terus berkembang dalam rangka memperkuat persatuan dan menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan globalisasi. Keduanya, bela negara dan nasionalisme memiliki peran penting dalam memperkokoh persatuan keutuhan NKRI dan kemajuan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.